Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan kabar sehat ya, dan harus sehat insya Allah. Di awal pekan kita awali dengan bincang inspiratif kita dengan Dr. HS Hambiyoko MM. Beliau adalah Kepala UTD Puskesmas Jatisrono 1. Beliau adalah dokter sekaligus beliau adalah tokoh inspiratif juga ya pendengar ya, yang Masya Allah ini udah 43 tahun rutin donor darah. Dan pada kesempatan Presisi, Prestasi dan Edukasi pada Senin 22 Agustus 2022 ini atau 24 Muharram 1444 Hijriah ini, kita akan bahas terkait dengan 43 tahun rutin donor darah, wujudkan toleransi dan aksi kemanusiaan masa kini. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, di usia Indonesia yang sudah 77 tahun ini, kita kelihatannya butuh banyak, lebih banyak lagi begitu ya, filantropis di berbagai lini kehidupan. Nah salah satunya melalui donor darah ini pendengar, kita bisa berbagi ya, kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan. Karena ketika masyarakat membutuhkan kebutuhan darah begitu ya pendengar, maka setetes darah kita tuh bermanfaat bagi mereka. Dan tentunya donor darah ini kelihatannya sekarang sudah harus menjadi salah satu lifestyle kita, menjadi salah satu rutinitas kita untuk bisa memberikan hal yang terbaik untuk orang yang ada di sekitar kita. Karena bagaimanapun sebaik kita adalah yang bermanfaat begitu ya pendengar, untuk orang yang ada di sekitar kita. Telah hadir di tengah-tengah kita beliau Dr. HS Hambiyoko MM. Saya sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Dok. Kabar sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Ini di mana posisi saat ini, Dr. Hambiyoko? Alhamdulillah saya posisi masih di WTD Puskesmas Jatisrono 1. Wah, terima kasih. Ini kita masih dalam keadaan aktif di sini, sehingga untuk kegiatan-kegiatan aktivitas kita melaksanakan sambil kegiatan-kegiatan yang lain. Luar biasa. Ini dari pagi sampai sore nanti tetap di Puskesmas, tapi minta waktu lebih kurang 1 jam dulu ya, Dok ya, untuk bisa sharing nih kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah masing-masing terkait dengan ya saatnya sih sekarang, Dok, untuk bisa berbagi ya kelihatannya ya melalui donor darah ya, Dok ya. Baik, nah Dr. Hambiyoko bisa disampaikan dulu nih kepada saudara kita yang ada di rumah masing-masing, ya di pengalaman dokter yang sudah 43 tahun rutin mendonorkan darah ini kepada saudara kita yang membutuhkan. Sebenarnya apa yang menjadi motivasi atau menjadi penyemangat dari dalam diri dokter? Silakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Persada. Ya. Persada FM dan yang ada yang mendengar suara saya, untuk kegiatan-kegiatan donor darah, terus terang aja saya mempunyai banyak motivasi yang bisa mengantarkan saya sampai sekarang untuk kegiatan donor darah. Yeah. Untuk kegiatan donor darah memang terus terang aja kita memang sejak awal saya melaksanakan kegiatan donor darah sejak usia 11 tahun. Wow. Jadi pertama kali saya kelas SMA kelas 2. Kelas 2 itu saya melaksanakan kegiatan donor darah. Karena apa? Karena saya tertarik. Waktu itu saya terus terang aja saya ikut berkecimpung di kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan ekstrakurikuler ya, yang hubungannya alam terbuka, sehingga saya kenal banyak dengan teman-teman yang ada di PMI. Kegiatan-kegiatan kemanusiaan sangat bagus sekali, sehingga saya sangat tertarik dengan kegiatan yang khususnya untuk kegiatan donor darah. Waktu itu saya masih SMP, jadi ketika saya masih SMP saya sudah berkecimpung dengan teman-teman yang ada di PMI, tapi saya belum bisa donor darah karena usia saya belum memenuhi, jadi masih di bawah 17 tahun. Ketika saya sudah SMA,
kelas 2, usia sudah 17 tahun, saya sudah siap untuk donor darah. Pertama kali donor darah memang ada istilahnya, ya intinya faktor psikisnya. Jadi biasanya pertama kali didonor itu biasanya lemes dan lain sebagainya. Itu sebetulnya bukan lemes, tapi karena psikisnya itu yang ketakutan karena belum pernah atau pengalaman yang pertama kali untuk donor. Itu yang membuat saya semangat sehingga untuk saya harus bisa diambil darah saya dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk manusia. Itu yang bisa membuat memotivasi saya sehingga sampai sekarang ini. Baik, alhamdulillah. Jadi waktu usia remaja pun sudah bergabung di berarti PMR ya, Dok ya, Palang Merah Remaja ya. Baik. Jadi sejak SMP sudah aktif, sudah kenal lah sama teman PMI, tapi kan tidak bisa donor darah. Baru kesempatan SMA saat 17 tahun itu masa-masa kelas 2 itu ya biasanya ya, kelas 11 saat ini sudah bisa mendonorkan darahnya karena memang sudah sesuai dengan ketentuan begitu ya Dok ya. Ya, dan alhamdulillah itu berarti rutin terus 3 bulan ya Dok ya, sampai sekarang begitu Dok. Ya, alhamdulillah saya melaksanakan kegiatan donor darah mulai usia 17 tahun itu rutin setiap 3 bulan sekali. Memang saya memprogramkan setiap 3 bulan sekali. Sebetulnya tidak 3 bulan bisa diambil itu sekitar 2,5 bulan itu sudah bisa diambil darahnya. Tapi saya memprogramkan setiap 3 bulan sekali untuk diambil darahnya. Jadi bisa memotivasi saya. Bahkan itu merupakan rutinitas saya untuk kegiatan donor darah. Kalau sudah waktunya 3 bulan, saya harus ke PMI untuk diambil darahnya, donorkan. Saya juga untuk tidak memandang siap darah nanti akan larinya kemana, itu yang penting kita darah sudah sesuai dengan persyaratan, bisa diambil, dan kita alhamdulillah bisa rutin setiap 3 bulan sekali itu kondisi fisik saya itu bisa dicek rutin. Salah satunya yaitu untuk diperiksa tekanan darah, itu bisa dilihat. Kalau memang tekanan darahnya itu tidak normal, itu juga atau terlalu tinggi, itu juga tidak bisa diambil darah. Tapi alhamdulillah selama ini tensinya selalu bagus ya, darahnya stabil normal. Terus kemudian dicek HB-nya. Jadi untuk donor darah itu tidak asal donor darah, tapi PMI itu juga mempunyai kewajiban untuk mengecek kondisi fisik dari calon pendonor. Kalau memang tidak memenuhi syarat, ya tidak bisa diambil. Misalnya HB-nya terlalu rendah, juga tidak bisa diambil karena sangat beresiko sekali untuk calon pendonor itu. Kalau diambil darahnya, kalau tidak memenuhi syarat, ya resikonya nanti calon pendonor akan tumbang ya Dok ya? Baik. Nah Dok, tentu masa-masa 17 tahun, 18 sampai mungkin 20-an begitu kan tuh kadang-kadang masa-masa enggak stabil ya, dimana masa-masa itu biasanya ditopang oleh tokoh panutan, mungkin orang tua atau keluarga atau orang-orang yang mengitari dokter. Ada nggak Dok waktu itu tokoh panutan atau orang tua dan keluarga yang sering mendonorkan darah juga Dok? Ya, terima kasih. Sebetulnya saya itu mulai sejak usia 17 tahun, sebelum 17 tahun di SMP, itu kan saya memang aktif di kegiatan pramuka. Jadi kegiatan pramuka aktif, saya selalu berkecimpung, pas kebetulan di situ dengan istilahnya dari pengurus Dewan Kerja Cabang dari pengurus Dewan Kerja Cabang atau DKC. Nah di situ teman-teman yang dari DKC itu ternyata mayoritas banyak orang yang dari PMI juga. Baik. Dari situ terus kita dapat motivasi kalau untuk kegiatan donor darah, sehingga saya mau donor tapi usia saya belum mencukupi, sehingga menunggu sampai usia 17 tahun. Itu yang bisa memotivasi saya. Sehingga saya pun harus kembali untuk usia 17 tahun saya untuk mengawali kegiatan donor darah. Baik, artinya lingkungan Dokter Hambiyoko sendiri memang sudah support banget ya Dok ya untuk yuk aksi kemanusiaan untuk sesama begitu ya. Baik, alhamdulillah. Nah Dok, berarti
kartu donor darah yang biasanya diberikan oleh PMI itu masih tersimpan dok barangkali? Itu berarti penuh terus ya? Bagaimana dok? Ya kalau kartu donor darah sih sekarang saya malah justru sudah tidak pegang. Oh begitu. Karena apa? Karena dulu saya masih pertama kali saya di usia 17 itu saya di Ngawi. Kegiatan donor darah di PMI Ngawi. Saya punya kartunya di situ sampai sekitar 3 tahun, 2 tahun lebih kan. Ketika itu setelah saya selesai lulus, saya kuliah itu donor darah saya masih di Ngawi. Jadi setiap 3 bulan sekali saya ketika jadwalnya saya pulang kampung diambil darah. Wah. Terus kelamaan sampai berapa tahun saya mencoba untuk pindah ke PMI Semarang. Setelah di PMI Semarang saya juga rutin untuk kegiatan donor darah di situ, setiap 3 bulan sekali. Dan setelah sampai kuliah selesai, terus kemudian bahkan saya bekerja istilahnya pernah kerja di Jakarta, tapi setiap 3 bulan saya waktu donor saya juga donor di Semarang. Sehingga sampai akhirnya saya pindah jadi Serono ini di Wonogiri. Ketika saya ditempatkan di Wonogiri, alhamdulillah saya terus pindah ke PMI Wonogiri sampai sekarang. Dan itu ketika untuk yang donor yang lebih dari 100 kali itu, terus kemudian kartu donor darah saya sudah diambil untuk data dari beliau, dari PMI, sehingga ya sudah sampai sekarang alhamdulillah masih rutin untuk kegiatan donor darah. Baik, alhamdulillah. Nah dok, pasti dari hati kecil kita semuanya yang suka donor darah itu pasti ingin memberikan motivasi utamanya tuh memberikan manfaat ya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Tapi kadang-kadang kita juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah, bahkan dari presiden. Apresiasi dari masyarakat yang tertinggi waktu itu di mana dok? Apakah pernah mendapatkan penghargaan juga dari presiden gitu dok? Ya alhamdulillah, saya untuk kegiatan donor darah itu saya banyak istilahnya ada piagam ya, karena terus terang aja ya waktu itu untuk calon pendonor itu masih langka, masih jarang, tidak seperti sekarang. Itu untuk donor darah yang 5 kali pun saya dapat dari sertifikat, istilahnya piagam kenang-kenangan. Betul. Yang ke 5 kali, 15 kali, ke 30, ada yang ke 50. Bahkan yang ke-75 waktu ketemu beliau Bapak dari provinsi, Bapak Gubernur ya. Terus kemudian alhamdulillah sampai yang ke-100 kali itu bisa ketemu beliau waktu itu masih Pak Presidennya masih Pak SBY. SBY. Dan waktu itu Ketua PMI-nya masih Pak Yusuf Kalla. Alhamdulillah dapat kenang-kenangan cincin dari beliau. Bahkan yang kenangan yang lain, tapi sebetulnya bukan itu yang saya harapkan. Betul. Tapi saya sangat berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala karena selama ini sampai sekarang saya bisa mendonorkan darah saya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Istilahnya dengan kita beramal tanpa mengeluarkan banyak biaya itu pun ternyata bisa. Dan itu pun darah yang kita berikan kepada masyarakat itu juga sangat dibutuhkan sekali. Istilahnya setetes darah yang kita berikan itu sangat berguna untuk kelangsungan jiwa mereka yang memang betul-betul membutuhkan. Jadi dengan terdorong seperti ini, maka kegiatan donor darah itu saya betul-betul menginginkan rutin sampai sekarang alhamdulillah untuk kegiatan donor. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini memberikan semangat juga nih dok untuk siapapun yang saat ini sedang mendengarkan di presisi ini, prestasi dan edukasi ini, dan mudah-mudahan masyarakat juga semakin teredukasi nih dok, pentingnya donor darah seperti yang ditestimonikan oleh dokter sendiri bahwa setetes darah kita tuh sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan. Nah dok, ada nggak masa-masa waktu itu kayak seperti kurang semangat, kemudian ada masa-masa malas untuk donor darah, dan bagaimana cara membangkitkan lagi semangat untuk bisa berbagi kepada sesama dok? Oh iya, ya mudah-mudahan selama ini saya untuk masa-masa seperti itu nggak pernah ya? Alhamdulillah
Tidak pernah, karena memang Alhamdulillah, ya. sejak awal itu memang sudah dari inisiatif dari saya sendiri ya. Sejak awal Betul. sebelum saya mempunyai keinginan, sebelum belum memenuhi syarat untuk kegiatan donor darah, berarti usia belum 17 tahun itu saya sudah menginginkan sekali. Ya, Karena apa? baik. Karena saya melihat memang betul kita kalau beramal Ya. Baik, mudah-mudahan masih tersambung dengan baik dengan Dr. Hambiyoko. Ini ada sedikit kendala dulu ya, pendengar. tapi kalau yang donor darah ini, alhamdulillah saya tidak perlu mengeluarkan biaya, tapi dengan apa yang saya punya hanya darah, setetes darah pun itu sangat bermanfaat. Ternyata sangat bermanfaat sekali untuk beliau-beliau yang memang betul-betul membutuhkan. Iya, betul. Terang aja bisa membantu jiwa. Motivasi saya bagaimana senangnya, bagaimana bangganya kalau kita bisa menolong jiwa seseorang yang kondisinya sangat kritis. Betul. Yang Iya, sehingga Dok. dia dengan adanya dapat bantuan donor darah, sehingga nyawanya terselamatkan begitu. Ya, Dok. Bangga. Baik, alhamdulillah. Jadi kebanggaan tersendiri bagi kita yang bisa memberikan bantuan ya kepada saudara kita yang betul-betul titik di mana membutuhkan bantuan kita. Nah, Dok, tentunya ketika orang yang pengen rutin donor darah seperti halnya Dr. Hambiyoko, itu kan diperlukan fisik yang prima, kemudian psikis yang bagus begitu ya. Tips-tips dari Dr. Hambiyoko sendiri bagaimana, Dok, kepada masyarakat yang pengen fisiknya selalu prima dan selalu sehat seperti Dr. Hambiyoko? Alhamdulillah. Itu tips-tipsnya apa, Dok? Mulai dari nutrisinya mungkin. Apa yang dikonsumsi, kemudian aktivitas harian itu gambarannya seperti apa, Dok? Biar kita fresh selalu. Terima kasih. Memang ya betul. Untuk kita mau donor darah itu kan kita harus betul-betul mempersiapkan kondisi fisik kita. Fisik kita paling tidak ya kita berusaha bagaimana menu makan yang kita makan. Sebetulnya yang kita konsumsi makanan itu tidak sesuai dengan yang disyaratkan atau sesuai dengan standar. Ya misalnya tidak harus gizi terpenuhi dan lain sebagainya, enggak, tapi cukup istilahnya gizi yang cukup, yang standar itu sudah bisa. Sehingga tensi tekanan darah itu juga bisa mendekati stabil atau normal. Itu yang harus kita pantau. Yeah. Terus kemudian faktor istirahat dan lain sebagainya. Biasanya saya kalau mau donor itu saya harus membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Karena apa? Terus terang aja kalau kita kurang istirahat, ketika kita cek HB-nya kadang di bawah dari standar atau turun. Nah ini kalau HB-nya turun tidak bisa diambil darahnya. Yeah. Tapi alhamdulillah selama ini saya lebih sering untuk diambil darahnya daripada ditundanya. Betul. Baik, jadi nutrisi sebenarnya juga tidak butuh yang muluk-muluk begitu ya, tetapi nutrisi yang seimbang, kemudian istirahat yang cukup ya, Dok ya. Simpulannya istirahat berapa jam sih, Dok, sebenarnya untuk memenuhi keseimbangan itu, Dok, per harinya? Sebetulnya kalau kita istirahat kan cukup paling tidak ya sekitar 8 jam. Tapi kalau anak muda biasanya kan sekitar 6 jam istirahat itu pun sudah cukup ya. Yeah. Terus terang aja kalau kita kurang istirahat itu nanti lama-kelamaan kondisi fisik akan, apalagi kalau dibarengi dengan kondisi fisiknya sudah banyak permasalahan dan lain sebagainya, sehingga istirahat kurang dan menu makan sudah tidak istilahnya makannya sudah ogah-ogahan, sehingga kondisi fisiknya mulai akan menurun, sehingga untuk donor darah juga akan kesulitan. Baik. Itu yang baik. Ya, untuk mendapatkan amal semaksimal mungkin, maka persiapannya pun juga harus semaksimal mungkin juga gitu ya, Dok ya. Kira-kira simpulannya seperti itu. Nah, Dok, dalam konteks sekarang ini, Dok, bisa kita manfaatkan sebagai aksi kemanusiaan ya.
yang tentunya tidak ada barrier, tidak ada batas lagi sekarang antara suku, agama, ras dan lain sebagainya begitu ya. Pendapat dokter gimana nih dok, sesuai dengan tema besar kita bahwa donor darah ini bisa menjangkau dan bisa menjadi alat untuk pemersatu juga, sebagai alat untuk mewujudkan toleransi kita bisa berbagi untuk sesama. Gimana pendapat dokter? Ya, memang betul. Untuk kegiatan donor darah itu sebetulnya tidak mengenal namanya ras, suku, dan agama. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya ini darahnya orang Jawa yang agamanya Islam atau yang lain, atau itu tidak ada. Apalagi wah ini darahnya orang kaya dan miskin, tidak ada, sama saja. Ketika darah sudah masuk di lemari atau di kulkas untuk yang habis diambil darahnya, itu nanti darah di situ semuanya sama, warnanya juga sama. Jadi kita nggak usah mempunyai pikiran meskipun yang kaya dengan yang miskin itu digabung darahnya itu semuanya sama. Sehingga mari kita berdonor darah, kegiatan donor darah di sini, karena donor darah ini tidak membutuhkan dia harus kaya dan lain sebagainya, makanan yang harus terpenuhi dan lain sebagainya, tidak, tapi kesempatan kita untuk bisa melaksanakan kegiatan donor darah. Jauh saya di sini biasanya saya malah sering dijuli dari teman-teman itu bukan istilahnya provokator donor darah. Saya paling suka untuk memberi motivasi kepada teman-teman, khususnya untuk pemula-pemula itu, untuk supaya dia lebih semangat untuk kegiatan donor darah. Terutama yang pemula itu karena faktor psikis dan lain sebagainya, takut dan lain sebagainya, takut kalau didonor jarumnya besar, enggak masalah. Karena ketika kita diambil darahnya itu beda, kalau yang diambil di lengan itu akhirnya tidak begitu, karena di situ saraf-saraf yang ada di situ tidak terlalu banyak. Beda kalau ketika kita diambil darahnya di ujung jari, karena di situ ujung-ujung saraf di situ dia jadinya luar biasa. Betul. Tapi hanya untuk teman-teman yang diambil darahnya seperti untuk dicek HB-nya itu kan biasanya ditusuk untuk di ujung jari. Makanya dari PMI itu selalu berusaha mencari jarum yang istilahnya yang disposable, yang memang betul-betul tajam dan tusukannya itu dengan ada tingkat kecepatan sehingga tidak begitu terasa betul gitu. Baik. Jadi Dr. Hambioko sepakat ya dok ya bahwa donor darah ini tidak hanya milik kalangan tertentu saja, dan ini bisa menjadi bentuk persahabatan ya dok ya, kita dengan siapapun, bahwa kita sesama manusia yang sangat bisa membutuhkan satu dengan yang lainnya gitu ya dok ya. Baik, dan dok tentunya diperlukan kader-kader muda nih dok untuk eksis donor darah ini bisa tetap berlangsung begitu ya, dari tingkat kecil, unit kecil, dari keluarga, kemudian dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan seterusnya begitu. Apakah di tempat saat ini dokter bekerja atau pengalaman-pengalaman yang sudah ada, itu pengalaman bekerja yang sudah ada begitu ya, itu mulai bekerja sama nggak dok dengan SMA tertentu begitu, atau adik-adik mahasiswa dan seterusnya dok? Memang terus terang aja saya dengan PMI kan sering bekerja sama dengan PMI, terutama untuk mencari pendonor darah sukarela. Ya memang terus terang aja sampai saat ini alhamdulillah saya pegang ada tiga paguyuban donor darah yang saya pegang. Yang ada di kecamatan itu, Kecamatan Jatisrono itu ada paguyuban donor darah juga, sehingga kegiatan rutin setiap 3 bulan saya memantau, setiap 3 bulan sekali kalau memang sudah jadwalnya saya ikut membantu untuk menjadwalkan. Terus kemudian di situ paling tidak sekali donor itu ada sekitar di atas 100, 125, bahkan pernah kegiatan donor itu sampai hampir 200-an untuk pendonor, dan itu pun di malam hari. Nah itu yang paling susah itu memotivasi kalau di malam hari, tapi alhamdulillah bisa.
Yeah. Terus yang kedua, ini ada kegiatan donor darah di rumah saya sendiri rutin setiap 3 bulan sekali. Dan saya juga bikin grup ya, istilahnya grup WA. Nanti kalau ketika sudah saatnya donor darah, itu tinggal ngeklik WA itu semuanya sudah siap semua karena mempunyai tujuan yang sama semua. Wah, dan yang ini saya ada tambahan lagi ini, saya akan melaksanakan membentuk kegiatan donor darah yang ada di Puskesmas Jatisrono 1. Insya Allah tanggal 25 besok kita melaksanakan kegiatan donor darah di instansi di Puskesmas. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Ini memang harapan kita, saya terus terang aja menginginkan jangan sampai orang takut itu karena donor darah atau diambil darahnya. Tapi kita takut kalau kita tidak bisa memberi atau membantu orang yang memang betul-betul membutuhkan. Itu ya. Baik. Ya, wah ini berarti bisa disimpulkan wujud syukur kita ini melalui bisa membantu saudara kita begitu ya Dok ya. Jadi jangan sampai kita takut karena donor darahnya, tapi karena takut nggak bisa donor gitu ya. Jadi ini simpulan mulia yang mudah-mudahan bisa diduplikat ya, bisa ditiru oleh terutama generasi muda saat ini. Dan untuk pendengar yang barangkali ada di daerah Wonogiri dan sekitarnya, tanggal 25 nanti kalau pas berada di Jatisrono bisa mampir berarti ya Dok ya, bisa mampir ke Puskesmas ya. Mulai jam berapa itu Dok? Kan nanti kegiatannya? Mulai jam 9. Jam 9 sampai jam 12. Sampai jam 12. Baik. Cuman 3 jam ya pendengar. Jadi kalau saat itu berada di sana dan saatnya donor darah bisa mampir nanti ke Puskesmas Jatisrono. Ini khususnya untuk anak-anak muda nih. Untuk untuk generasi yang semangatnya masih seperti Bapak Dr. Hambiyoko. Ini Dr. Hambiyoko semangatnya 17 tahun terus nih berarti ya. Baik. Terus terang aja kita berusaha ya semaksimal mungkin karena selama darah saya masih bisa dibutuhkan atau bisa dimanfaatkan dari BNI, saya siap untuk mendonorkan darah saya. Dan itu pun sekarang saya kalau donor malah bukan saya yang tahu tanggalnya, tapi biasanya saya tanya BNI, saya sudah jadwalnya belum. Wah. Alhamdulillah, nggak tahu sudah sampai berapa, saya juga nggak ngerti, yang tahu hanya PMI. Begitu. Jadi kalau boleh tahu Dok, berarti sekarang usianya dokter berapa sih? Saya sudah 58 tahun. 58 tahun dan itu sudah dimulai sejak 17 tahun pendengar. Bisa kita bayangkan dan bisa kita hitung sendiri. Makanya sudah. Jadi tidak 43 tahun tapi saya sekitar 41 tahun. 40. Ya, baik. Jadi 40-an begitu ya, Dok ya. 40-an tahun ya. Baik, alhamdulillah. Itu juga tidak angka yang main-main loh, Dok. artinya alhamdulillah bisa menjadi acuan bagi kita ya untuk bisa bisa mengikutilah mudah-mudahan suatu saat ya bagi para generasi muda kita. Dok, kita lanjut nanti di sesi yang kedua. Kita rehat dulu 3-4 menit ya Dok ya. Dan nanti kita lanjut lagi sharing kita dengan saudara kita di rumah masing-masing. Pendengar, masih di Presisi, Prestasi dan Edukasi. Kita masih bersama dengan Dr. Hambiyoko. Beliau adalah Kepala UPTD Puskesmas Jatisrono 1, sekaligus dokter yang ada di sana ya, yang sudah memberikan banyak inspirasi untuk kita semuanya. Yuk, donor darah mulai sekarang dan tidak ditunda-tunda begitu. Dan kita rehat dulu pendengar untuk menyimak informasi berikut ini. Baik pendengar, masih di Presisi, Prestasi dan Edukasi, masih bersama dengan Dr. H.S. Hambiyoko MM. Beliau selaku dokter sekaligus filantropis ya, yang Masya Allah sudah 40-an tahun memberikan kontribusi terbaik untuk dirinya sendiri sebenarnya. Karena menurut beliau ketika tidak bisa donor darah itu malah rugi bagi dirinya sendiri begitu ya, dan malah ditakutkan itu ketika tidak bisa membantu kepada sesama, karena itu adalah wujud untuk mencari amal sebanyak mungkin begitu ya pendengar. Dan keinginan itu ternyata datang dari dalam diri beliau sendiri. Pendengar, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menduplikat apa yang menjadi kebiasaan beliau untuk 3 bulan sekali. Meskipun tadi beliau menyampaikan sebenarnya 2,5 bulan tuh udah bisa donor darah begitu ya. Jadi setiap 5 bulan itu kita bisa 2 kali berarti ya donor darah begitu. Dan seperti apa penjelasan medisnya? Nah, kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Hambiyoko. Masih tersambung ya Dok ya?
Ya. Baik, ya. Nah dok, tadi sempat disampaikan kepada kita semuanya, kepada seluruh masyarakat ya tentunya. Saat ini berarti 2,5 bulan bisa donor darah. Artinya kalau dulu sih informasinya selalu 3 bulan gitu dok soalnya dok. Jadi untuk saudara-saudara kita 2,5 bulan pun sudah bisa. Atau mungkin malah 2 bulan dok. Atau seperti apa dok sebenarnya? Secara medis itu seperti apa? Ya, terima kasih. Memang terus terang aja untuk kegiatan donor darah itu biasanya diaktifkan setiap 3 bulan sekali. Ya. Sebetulnya memang benar sekitar 2,5 bulan itu sudah diambil. Karena apa? Karena darah itu, darah merah kita, darah kita kalau misalkan lebih dari 3 bulan itu nanti darah akan dirusak yang sudah tua, istilahnya ada peremajaan untuk darah kembali. Ada regenerasi darah ya. Pengganti. Ya. Nah, darah pengganti itu untuk peremajaannya. Baik. Ya, jadi setiap 2,5 bulan ada peremajaan darah ya, pendengar ya. Ya, gimana dok? Jadi setiap 3 bulan sekali atau 2,5 bulan itu nanti sudah diganti ke darah yang baru, yang baru, yang rusak, yang lama itu nanti akan dirusak di hepar atau dihancurkan di hepar, gitu, dihancurkan dan akan dibentuk darah yang baru. Nah, ketika darah yang baru yang sudah siap, itu nanti yang untuk kebutuhan kita sendiri. Dan daripada darah yang sudah yang rusak, yang istilahnya yang sudah tua, daripada dibuang, mending lebih baik kita maaf. Iya, tidak apa-apa dok. Jadi darah yang sudah rusak itu daripada dibuang kan lebih baik kita donorkan. Itu prinsip kita di situ. Jadi daripada nanti dirusak di hati, lebih baik kita donorkan yang betul-betul membutuhkan, itu yang harap. Baik. Nah dok, jenis penyakit apa nih dok yang bisa terdeteksi dari ketika kita rutin donor darah dok? Dan biasanya nanti akan diarahkan seperti apa dari pihak Puskesmas atau pihak PMI begitu dok? Banjir. Untuk kegiatan donor darah itu sebetulnya darah yang kita ambil sebelumnya kita dicek rutin ya. Sebelum kita ambil darahnya, dicek rutin, dicek tekanan darahnya. Tekanan darah dicek. Ketika tekanan darah itu memenuhi syarat atau normal, itu nanti ada lagi pengecekan lagi, dicek HB-nya. HB-nya kalau HB-nya terlalu tinggi juga tidak bisa diambil, terlalu rendah juga tidak bisa diambil. Jadi memang yang normal atau yang stabil. Dan kedua, setelah darah itu sudah semuanya bisa dan bisa diambil darah. Ketika diambil darahnya, itu nanti darah yang diambil itu nanti dibawa ke PMI. Setelah di PMI, darah itu nanti juga tidak langsung diberikan ke yang membutuhkan, tapi darah itu langsung nanti juga dicek lagi. Satunya, yang pertama yaitu dicek antisipilisnya. Itu darah itu nanti ada antisipilisnya. Yang kedua itu dicek HIV-nya, HIV/AIDS-nya. Itu di situ ada enggak? Kalau misalnya dia tidak ada dicek di antihepatitisnya. Kalau misalnya dia dicek antihepatitisnya tidak ada hepatitisnya, alhamdulillah itu nanti bisa kita dicek lagi. Biasanya setiap donor darah itu dicek ulang lagi golongan darahnya. Jadi meskipun sudah tahu golongan darahnya apa, apa AB atau A atau B, tapi itu dicek lagi. Karena apa? Karena untuk menjaga untuk validitasnya supaya nanti betul-betul yakin ini darahnya dari golongan darah. Jadi keuntungan banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya nanti dari etapa pemeriksaan itu kok ternyata ada cuma hepatitisnya, hepatitis B atau hepatitis C, nanti kita dapat umpan balik dari PMI terus kemudian
dari PMI menyampaikan untuk dicek ulang atau ke fasilitas laborat atau fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau konsul ke PMI. Baik. Harapan kita nanti kalau misalnya di PMI nanti di sana juga dicek ulang lagi yang ketika dicek waktu itu dengan yang sekarang ada perbedaannya apa enggak. Iya. Sehingga bisa mengetahui. Jadi tidak langsung misalnya ternyata ada temuan sifilisnya terus langsung dibuat, enggak, tapi dari yang bersangkutan langsung dapat surat pengendali atau umpan balik dari PMI dan tindak lanjutnya juga ada. Jadi tidak terus langsung calon pendonor itu langsung istilahnya ya udah enggak, kalau misalnya ada penyakitnya ya sudah enggak, tapi harus ada tindak lanjutnya. Baik. Jadi kita mendapatkan arahan kesehatan ya dok ya sebenarnya ya dari petugas donor juga begitu. Kalau nanti ternyata terdeteksi penyakit tertentu nanti akan diarahkan seperti tindak lanjutnya tuh seperti apa begitu ya dok ya. Ya. Baik, menarik. Nah dok, pernah nggak punya pengalaman pengalaman yang mengesankan lah bagi dokter begitu ketika mendonorkan darah atau prosesi donor darah lah, betul-betul saat itu barangkali bertemu dengan pasien yang sangat membutuhkan dan lain sebagainya. Bisa cerita dok kepada kita semuanya? Iya. Kalau saya terus terang aja, saya kan pendonor sukarela, jadi bukan pendonor yang memang betul-betul Anda. Jadi saya menginginkan memang saya donor darah itu kalau bisa jangan ada yang tahu. Saya tidak tahu darah nanti akan diberikan siapa. Iya. Itu yang paling penting. Itu untuk menjaga supaya hati kita itu nanti betul-betul ikhlas. Iya, betul. Kita tahu saya yang kemarin si A itu membutuhkan darah saya. Nanti akan teringat selamanya. Itu juga kurangi keikhlasan. Jadi kalau bisa kita diambil darahnya plong langsung seneng hati nih. Iya. Karena apa? Karena dari teman-teman yang sering saya lihat itu kalau bisa diambil darahnya itu begitu luar biasa senengnya. Ya, tapi kalau ketika ini tidak bisa karena HB-nya terlalu rendah, ini malah ada keluhan. Dok, saya nggak bisa diambil darahnya. Loh, kenapa? Ini HB-nya terlalu rendah. Iya. Kita memotivasi, ya tidak apa-apa nanti depan atau dan lagi pas waktu ada kegiatan donor darah di mana nanti kita lihat, kita cek lagi, siapa tahu nanti HB-nya sudah bagus. Baik. Memotivasinya di situ. Baik. Ini suatu apa ya dok ya, kepuasan batin tersendiri ini yang cukup ini ya dok ya, yang cukup mengesankan banget bagi dokter terkait dengan donor darah ini begitu ya dok ya. Jadi kita bisa berbagi kepada sesama tapi status kita adalah sukarela dan kita nggak tidak begitu memikirkan ini dan darahnya ini bakalan diberikan kepada siapa, dan itu sudah plong saja begitu ya dok ya. Dan ini adalah sebuah kepuasan hati tersendiri bagi dokter. Begitu dok kira-kira dok? Iya, betul. Baik, jadi untuk mewujudkan kata ikhlas ini berarti pendengar, momentum yang selalu Dr. Hambioko inginkan begitu ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa memotivasi kita semuanya. Nah dok, sesuai dengan pengalaman dokter, ketika saudara-saudara kita ini menjadi pendonor baru gitu ya, pengen mewujudkan keikhlasan sama seperti halnya dokter. Rata-rata yang menjadi ketakutan bagi mereka tuh apa? Yang menjadi penghalang bagi mereka apa? Rata-rata dok, yang dokter sering temui begitu. Iya, biasanya untuk kegiatan donor darah itu, terutama di kegiatan donor darah kan banyak sekali pemula-pemula, Mas. Betul. Ya. Banyak sekali, memang psikisnya kan karena belum pernah ya, dia kan juga mencoba. Saya kalau memotivasi, tolong kalau bisa berusaha untuk menjadi pendonor. Karena apa? Mencoba sekali saja setelah masuk umur hidup. Nah, istilahnya mencoba seumur hidup sekali kan, itu kan pengalaman yang yang sangat berharga sekali. Betul.
kalau sudah donor, sudah sekali donor ya mencoba untuk bisa rutin. Karena apa? Karena bisa merasakan bagaimana rasanya kalau sudah bisa didonor. Itu kan nikmat ya, istilahnya satu kepuasan batin bisa donor diambil darahnya. Yang nomor 2 itu merupakan sedekah yang tanpa mengeluarkan biaya. Betul. Yang ketiga itu kondisi fisik kita, itu kondisi kesehatan kita selalu terkontrol ya. Jadi kesehatan kita rutin setiap 3 bulan sekali, paling tidak minimal 3 bulan sekali tensinya mengetahui tensinya, HB-nya bisa dicek, HB-nya bisa mengetahui HB-nya stabil normal atau terlalu rendah atau terlalu tinggi. Terus kemudian mungkin ada kenikmatan tersendiri dan kepuasan tersendiri untuk anak muda khususnya. Kadang nih saya sudah pernah donor dan betul. Nah dok, karena kan kalau memang sudah didonor itu, kalau misalnya tidak dapat umpan balik dari PMI, berarti darah kita itu sehat, aman. Jadi ya, kita terbebas, kita tidak kena sifilis, tidak kena HIV, tidak kena hepatitis dan lain sebagainya. Nah, itu secara tidak langsung itu kalau misalnya Bapak Ibu yang memeriksakan khusus di laboratorium, kalau bisa periksa periksa HIV, periksa hepatitis, terus periksa sifilis dan lain sebagainya, itu biaya yang dikeluarkan berapa? Paling tidak sekitar hampir 1 jutaan. Dan ini waktu ketika donor kita tidak mengeluarkan biaya, tapi sudah jelas kalau ketika tidak ada umpan balik dari PMI berarti darah kita sehat. Ya, baik. Ada banyak video-video singkat itu kan sering menunjukkan kepada kita ya dok ya, tidak terbatas pada anak muda sebenarnya. Bahkan anggota TNI, anggota polisi, kemudian tenaga medis juga, kemudian mahasiswa, kemudian teman-teman guru, dosen dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada tuh yang takutnya tuh sebenarnya takut sama jarumnya dok, sampai kadang-kadang di videoin sampai buat lucu-lucuan aja sebenarnya. Itu kenapa mereka sebenarnya dok? Ya itu hanya faktor psikis saja. Nah. Kalau buktinya kalau misalnya dia betul-betul ketakutan, ketika dia kena duri itu aja ya nggak pingsan. Ya betul, biasa aja gitu ya dok ya. Kena duri kan sama dengan ditusuk itu, ditusuk jarum. Bahkan lebih nyeri kalau ditusuk jarum. Gitu. Misalnya ibu-ibu kalau dia mau jahit atau teledor sidik dia tertusuk jarum, itu kan sama. Ya, baik. Seperti itu sama. Ya, baik. Nah dok, bisa dijelaskan juga, kita kembali ke sedikit medis ya. Jadi sebenarnya darah itu ketika diambil, setelah diambil ya dok ya, kan biasanya udah dikelola tuh sama teman-teman PMI. Itu saya nggak tahu gambaran secara spesifiknya, mungkin dokter bisa menjelaskan. Itu dibekukan dulu, kemudian nanti ketika mau dipakai ada treatment tersendiri lagi dan seterusnya. Bagaimana dok gambaran secara umumnya dok? Ya intinya darah yang sudah diambil dari PMI, terus terang aja yang punya hak dan kewajiban mengambil itu dari PMI ya. Jadi tidak ada fasilitas kesehatan yang lain, mungkin dari rumah sakit itu ngambil sendiri tidak bisa. Harus PMI. Dan PMI itu ketika sudah diambil terus langsung dibawa ke kantor, bawa ke PMI, dimasukkan ke kulkas. Sebenarnya ada kulkasnya dan itu ada rantai dinginnya, ada tertentu yang memang harus disimpan. Jadi PMI itu kadang kalau hitungan masalah stok darah, kadang di Wonogiri sering untuk stok darah itu membludak atau melebihi dari target yang ditargetkan. Karena apa? Bukan masalah banyaknya itu, tapi karena PMI mempunyai persediaan pendingin atau kulkasnya itu tidak istilahnya sudah penuh ya. Penuh. Kalau terlalu penuh kan otomatis kan tidak ada tempat lain atau ruangan lain untuk penyimpanan. Nah, daripada nanti yang rusak itu, kalau misalnya yang diambil di awal itu terus nggak kepakai kan nanti akan lama-kelamaan kan ada usianya. Kalau rusak otomatis kan mesti dibuat. Daripada dibuat kan kasihan. Betul. Kan
PMI punya kerjasama dengan PMI yang lain, cabang yang lain di luar wilayah, mungkin yang lain membutuhkan nanti bisa dilempar ke wilayah lain itu biasanya. Baik. Ya, terima kasih Dok. Banyak sekali gambaran yang sudah kita dapatkan ya melalui presisi, prestasi, dan edukasi ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Dr. Hambiyoko bisa memotivasi masyarakat nih Dok. Jadi yang belum memulai, yuk saatnya kita mulai mendonorkan darahnya. Yang sudah 2-3 kali, yuk kita teruskan untuk rutin dan mudah-mudahan bisa menjadi lifestyle kita ya untuk bisa berbagi kepada sesama. Sekaligus tubuh kita juga lebih fresh ketika ada sakit bisa terdeteksi dan kepuasan hati, kepuasan diri itu juga bisa terwujudkan melalui donor darah ini. Terakhir Dok, apa yang ingin dipesankan kepada masyarakat agar sekali lagi tidak ragu-ragu untuk donor darah? Silahkan Dok. Terima kasih kepada semua masyarakat yang ada di sekitar atau yang mendengarkan suara saya untuk kegiatan donor darah. Jangan sampai penjenengan ragu semua untuk kegiatan donor darah. Yakinkan kalau penjenengan mempunyai niat yang baik dan insya Allah niat itu akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat yang baik ini nanti akan mendapat imbalan yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Yakin dan jadikan donor darah itu menjadi kebutuhan Anda. Jadi bukan karena takut dan lain sebagainya, karena dipaksa, tapi merupakan kebutuhan Anda untuk setiap waktunya atau 3 bulan sekali untuk donor. Kalau misalnya Anda belum berhasil untuk diambil darahnya, berusahalah untuk memperbaiki kondisi sehingga darah penjenengan nanti bisa dimanfaatkan. Kemudian dan jangan merasa terbebani ketika saatnya donor darah. Jadi kalau sudah waktunya donor darah, merasa seperti kewajiban untuk saatnya donor darah dan lain sebagainya, jangan sampai merasa kecewa, aduh bentar lagi donor darah. Tapi mayoritas untuk teman-teman dari masyarakat itu, khususnya untuk teman-teman pendonor itu biasanya kalau sudah saatnya donor darah itu dia malah kadang mengingatkan lebih dulu. Kapan untuk kegiatan donor darahnya? Kemudian untuk kegiatan donor darah itu rasakan nikmatnya ketika setelah diambil darahnya. Banyak sekali kenikmatan yang kita rasakan atau yang istilahnya kepuasan yang kita rasakan. Yaitu yang pertama yaitu puas itu bisa diambil darahnya. Jadi dari teman-teman itu kadang kalau bisa diambil darahnya dia merasa puas, bangga. Tapi kalau tidak bisa diambil itu rasanya kayak gelo, kecewa dan lain sebagainya. Yang kedua itu merupakan sedekah yang tanpa mengeluarkan biaya, karena yang darah yang kita berikan itu merupakan amal kita, sehingga insya Allah nanti dengan kegiatan donor darah dengan keikhlasan itu langsung bisa diterima sama Allah untuk bekal kita di akhirat. Amin. Dan yakinkan untuk kondisi kita selalu dalam keadaan sehat terus. Apalagi kalau kita diambil darahnya, kita yakin kalau kita sudah diambil darahnya berarti kondisi kita sehat, darah kita sehat. Itu terus yakin darah yang darah Anda itu kalau ketika diambil itu sehat. Ya, mudah-mudahan selama penjenengan donor darah itu nanti tidak ada umpan balik dari PMI darah Anda. Jadi meskipun setiap 3 bulan sekali penjenengan mendonorkan darah, tapi penjenengan semua harus bisa menjaga kondisi fisik sehingga bisa rutin menjadi pendonor yang baik. Jangan berpikir usia muda, baik muda, dewasa maupun tua pun semuanya bisa melaksanakan kegiatan. Memang terus terang aja donor darah itu ada satu persyaratan tertentu untuk darah, khususnya untuk donor pemula itu usia yang harus yang bisa itu sekitar 17 tahun sampai usia 60 tahun itu yang pemula. Nah, terus kemudian untuk yang berat badan itu sekitar 45-46 ke atas. Kalau di bawah itu ya belum bisa diambil darahnya. Jadi kalau misalnya dari ada teman-teman kita yang berat badannya di bawah itu ya tolong yuk ditambah.
tambah berat badannya. Iya. Kan lebih mudah menambah berat badan Betul, daripada mengurangi. Iya. Oke. Baik, terima kasih Dok sudah banyak berbagi inspirasi di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak terakhir. Kapan-kapan mudah-mudahan bisa berbagi lagi inspirasinya. Habis ini berarti langsung dinas lagi ya Dok ya di Puskesmas ya? Iya. Baik, salam hormat tentunya untuk teman-teman di Puskesmas Jatisrona 1 Wonogiri. Sehat terus untuk Dr. Hambiyoko. Mudah-mudahan inspirasinya nyampe kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Baik, terima kasih Dr. Hambiyoko sudah banyak memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Yuk donor darah dari saat ini sampai kapanpun selama kita bisa ya pendengar, dan wujudkan kepuasan diri, kepuasan hati kita ketika kita bisa berbagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Pendengar, kebaikan tidak sama dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.